Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Guru Sri Trisnawati. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sistem pencernaan makanan. Nah, jika kalian lihat tayangan di video di atas, kalian bisa melihat bagaimana Oma dan Opa kita sedang melakukan latihan pernafasan. Nah, kira-kira apakah ada keterkaitan antara sistem pernafasan yang akan kita bahas hari ini dengan sistem pencernaan makanan pada KD yang sebelumnya sudah kita bahas? Anak-anak, kalian lihat, ya, di situ ada anak kecil yang sedang berlari. Mengapa dia bisa berlari? Ya, betul sekali. Anak kecil itu mampu berlari. Ya, juga kita mampu melakukan aktivitas itu karena kita memiliki energi. Nah, dari mana energi ini kita peroleh? Di pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bahwa makanan salah satunya mempunyai fungsi sebagai sumber energi. Nah, bagaimana energi bisa diubah menjadi bagaimana makanan bisa diubah menjadi energi? Ini akan kita bahas di dalam sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada dasarnya adalah sebuah proses pengambilan oksigen untuk mengoksidasi makanan sehingga dihasilkan energi. Karena di sini ada keterlibatan oksigen untuk mengoksidasi makanan, maka proses pernafasan disebut juga dengan oksidasi biologi. Di sini kita sudah bisa mengetahui bagaimana keterkaitan antara sistem pernafasan dan sistem pencernaan makanan. Bahwa pada dasarnya sistem pernafasan adalah upaya untuk membebaskan energi yang tersimpan di dalam makanan. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang organ-organ pernafasan terlebih dahulu. Organ pernafasan itu kalau dari luar hingga ke dalam bisa kita ikuti ya. Di antaranya yaitu 1 rongga hidung, yang kedua laring, 3 trachea, 4 bronkus, 5 bronkiolus, 6 alveolus, dan yang ke-7 paru-paru. Bagaimana fungsi dan penjelasan masing-masing organ? Ya, kita lihat di sini. Yang pertama, hidung. Di dalam hidung, udara yang masuk akan disaring oleh rambut-rambut hidung serta diatur suhu dan kelembabannya. Kemudian di bagian yang kedua ada laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan. Pada laring kita temukan adanya pita suara, ya, sehingga laring kadang disebut juga dengan kotak suara. Pada laring juga kita temukan jakun yang merupakan tulang rawan, di mana jakun pada pria kelihatan lebih menonjol. Yang ketiga, trachea. Trachea atau kita kenal dengan batang tenggorok itu panjangnya kira-kira 11,5 cm. Trachea ini terdiri atas cincin-cincin tulang rawan yang mengakibatkan trachea selalu dalam keadaan terbuka. Pada dinding trachea terdapat sel gobet yang mampu menghasilkan lendir. Fungsi lendir ini untuk menahan kotoran yang masuk ke dalam trachea. Yang keempat, bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trachea, yang masing-masing cabang akan menghubungkan ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Bronkus di dalam paru-paru akan bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus. Ya. Dan pada ujung bronkiolus kita temukan alveolus. Ya. Di mana di dalam alveolus ini terjadi pertukaran oksigen. Ya. Itu penjelasan tentang alat-alat atau organ-organ pernafasan. Dan sekarang tiba saatnya untuk quizzes. Are you ready? Anak-anak, silahkan ya kita bertemu lagi di dalam kuis sistem pernafasan. Ya. Ada 4 soal yang Ibu sampaikan di sini. Ya. Yang pertama, jelaskan pengertian sistem pernafasan. Nomor 2, sebutkan alat-alat pernafasan pada manusia. Yang ketiga, apa yang terjadi setelah udara masuk ke rongga hidung? Dan yang keempat, jelaskan fungsi alveolus. Ya.
Oke, jawaban kalian bisa ditulis di kolom chat. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri terlebih dahulu. Jangan lupa untuk tetap rajin belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.